Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang bertanya kepada saya, siapakah Yesus menurut dirimu sendiri? Saya akan menjawab, Yesus adalah gembalaku. Mengapa demikian? Karena ketika saya mengalami kebingungan dalam hidup, di dalam doa, Tuhan Yesus menuntun saya pada jalan panggilan yang harus saya tempuh, yaitu menjadi seorang imam. Disitulah saya sungguh mengalami penyertaan Tuhan dan penggembalaan Tuhan Yesus, sehingga ketika ada yang bertanya kepada saya, siapakah Yesus menurut dirimu sendiri? Saya akan menjawab, Yesus adalah gembalaku. Dan semua itu berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus pun bertanya kepada para muridnya, siapakah aku ini menurut banyak orang? Dari semua jawaban, dikatakan Yesus itu masuk dalam kategori para nabi. Jadi banyak orang yang mengalami mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka hanya mengenal Yesus sebatas nabi saja, tidak lebih. Tetapi Yesus bertanya lagi kepada para muridnya, menurut engkau sendiri, siapakah aku ini? Dari semua para murid, cuma hanya satu yang berani menjawab, yaitu Petrus, engkaulah Mesias. Tetapi yang menarik adalah Yesus segera melarang Petrus untuk mengatakan kepada banyak orang dialah adalah seorang Mesias. Mengapa demikian? Karena gelar Mesias itu adalah gelar bagi raja orang Yahudi, dan raja orang Yahudi itu adalah anak Allah sendiri. Dan Yesus sungguh-sungguh tidak mau bahwa para murid jatuh di dalam Mesias politik yang sungguh-sungguh berjuang mengangkat senjata untuk melawan orang-orang Romawi, tetapi Yesus menginginkan Mesias yang rohani, yaitu membebaskan orang-orang manusia dari perbudakan dosa. Dan ketika Yesus menjelaskan tentang apa yang harus dialami oleh Mesias yang rohani, maka itu Petrus tidak bisa terima. Karena bagi Petrus, Mesias itu adalah Mesias politik yang harus mengangkat senjata, yang harus melawan orang-orang Romawi dan mengusir orang Romawi keluar dari Yerusalem. Maka pada saat itulah Yesus menegur Petrus, enyalah engkau iblis. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, seringkali iblis mengganggu tugas perutusan Yesus untuk memikul salib sampai ke puncak Golgota. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang murni dan suci, sehingga dia pun tidak tergoda dengan segala bujukan rayuan iblis, bahkan melalui para muridnya sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali pada kehidupan nyata kita, ada banyak orang Katolik, ada banyak orang yang percaya pada Kristus tetapi kurang bisa memahami dan mengenal siapa Yesus dalam kehidupannya. Ada orang yang mengatakan, kalau ada orang yang bertanya siapakah Yesus menurut dirimu, banyak orang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, secara teologi Yesus adalah Tuhan, tetapi untuk mengenali lebih dalam lagi, banyak orang tidak bisa. Karena apa? Untuk bisa memahami dan mengenal Yesus, mesti punya pengalaman rohani sendiri bersama dengan Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang Katolik yang menjadikan Tuhan hanya sebagai pembantu. Ketika saya susah, saya mencari Tuhan, saya berdoa, Tuhan harus segera bantu saya. Kalau Tuhan tidak bantu saya, maka saya pun tidak mau berdoa lagi. Banyak orang yang menjadikan Tuhan sebagai pembantu. Ketika dia butuh, dia cari. Ketika dia tidak butuh, dia pun tidak mencarinya. Dan banyak orang juga menjadikan Tuhan sebagai tempat sampah. Ketika mengalami hati yang tidak enak, hati yang susah, dia curhat kepada Tuhan, curhat segala sampah-sampah. Tetapi ketika dia mengalami sukacita, dia tidak pernah lagi curhat kepada Tuhan Yesus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai penyelamat kita. Dari pengalaman pribadi kita masing-masing, kita bisa memahami dan mengerti siapa Yesus yang sebenarnya. Mintalah Roh Kudus, supaya Roh Kudus yang menuntun, membimbing dirimu, supaya engkau bisa memahami dan mengenali Tuhan lebih dalam melalui pengalaman hidupmu sehari-hari. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.